Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahibil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil zakiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullah salasan baliyat. Awwaluha yarfa'ullah barakatan fi kasbihim, wasaniha yusallitullah alaihim sultanan zaliman, wasalisuha yakhruduna minad dunya bighairi iman. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, yang kami muliakan dan hormati seluruh para hadirin, para muhibbah muhibbin majelis-majelis pengajian, gerakan-gerakan dakwah, dan orang yang suka berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, salah satu orang yang saleh, kata Rasulullah, jika engkau hendak melihat wajah-wajah orang yang saleh, jika engkau hendak melihat wajah-wajah orang yang taat, maka engkau lihat di dalam masjid-masjid yang mereka sedang berjamaah. Engkau lihat wajah mereka di mana ada tempat dibacakan ilmu agama, mereka selalu hadir bersama hati mereka. Maka dua tempat yang kata Rasul, pada tempat Allah kumpulkan orang-orang yang saleh. Yang pertama di dalam masjid, yang kedua pada tempat majlis-majlis pengajian. InsyaAllah Allah kumpulkan kita besok pada hari kiamat bersama orang-orang yang saleh dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, nyo 20 menit pun dah pegah. OBJ dah pegah. Pati menyo yang hanamu pegah, kakak hanamu pegah. Maka kage fetu mono 15 menit baik lebih. Insya-Allah akan lung bincang becut 15 menit. Takut panjang kat liang grehem. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas ilung bacut sagan lung cekat masalah gekeli Nabi mautu alimin mautu alam, meninggalnya ulama matinya alam. Kalau Allah hendak mematikan masjid, Allah menari urang yang jauh masjid geme pada tempat lain. Apabila Allah hendak mematikan majlis-majlis ta'lim, Allah campakkan ke dalam hati mereka cinta dan mahabbah kepada dunia. Tetapi kalau Allah hendak mematikan alam ini, mengambil cahaya daripada alam ini, mengambil orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, Allah akan mengambil nyawa-nyawa para ulama. Bahkan kata Rasulullah, dirawi oleh Ibnu Abbas, akan datang satu masa yafiruna minal ulama, engkau akan lihat pada masa itu berbondong-bondong manusia lari daripada ulama, seperti seorang manusia lari daripada harimau,
seorang manusia lari daripada serigala, maka engkau lihat pada waktu itu memberi bala oleh Allah kepada mereka itu dengan 3 macam. Ketika masyarakat pada satu negeri menjadikan ulama sebagai orang yang membaca doa saja, apabila pada satu negeri mereka jadikan ulama-ulama pada tempat mereka untuk baca doa baulai kubuyah saja, tapi mereka tidak pernah mengambil hukum daripada ulama. Mereka tidak pernah meminta hukum daripada ulama, sehingga tempat riba bertambah. Tempat-tempat riba dinyatakan yang halal. Talak 3 jatuh 1. Seorang istri apabila bersentuh dengan suami masih ada air wudu. Bermacam-macam polemik dalam masyarakat. Mereka tidak menjadikan ulama sebagai tempat rujuk, tapi ulama cuman untuk memimpin samadiyah, menempung tawari jamaah umrah. Ketika terjadi tumpang tindih hukum, bukan ke ulama mereka berlari, tapi ke tempat-tempat yang melepaskan hawa nafsu. Maka kata Rasul melalui lisan Ibnu Abbas, apabila ini sudah terjadi dalam masyarakat, yang pertama yang Allah ambil, yarfa'ullah barakatan fi kasbihim, Allah angkat daripada negeri tersebut keberkatan pada usaha-usaha mereka itu. Cabai mahal, bawang naik turun, uang banyak tapi sedikit. Ramai kawan di Facebook tapi sedikit kawan di lingkungan. Kita banyak seperti buih di lautan, centang perenang. Harta kita banyak, tapi kalau kita pikir, kita hitung malam-malam, keluar harta yang kita pakai pada tempat yang tidak berfaedah. Baju kita banyak, tapi banyak baju kita tidak pernah kita pakai pada tempat-tempat kebaikan. Motor na sabah 2 dengku, tidak pernah kita memberi tumpangan kepada tetangga yang membutuhkannya. Bahkan kadang-kadang kita yang hendak keluar berjamaah tertunda karena hujan, padahal di dalam parkir mobil kita, dalam garasi rumah kita ada mobil yang siap meluncur karena bunuh tuput baru tarah motor. Yo teh motor kena ngujun kuto. Ini menandakan keberkatan pada rezeki kita. Allah tarik sedikit demi sedikit. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. S1 sudah bertaburan pada satu negeri, S2 seperti buih di lautan, S3 sedang menanjak, tapi keberkahan ilmu mereka tidak ada lagi. Para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, ma barakatan, apa makna berkah? Rasul mengatakan, tazididu khair, bertambah-tambah kebaikan. Bertambah-tambah kebaikan. Seperti kita tanam satu pohon padi, bak padi sibak, tapi cabangnya merkah banyak. Motor saboh meribai tapi urung, rumah saboh meribai dan mengurung. Semua orang bisa memakaikan harta yang kita miliki. Yang kedua kata Rasul, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah akan memenangkan pada tempat tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Negeri itu akan dipimpin oleh manusia yang berwatak serigala. Ketika yang kotor baju mereka, mereka merasa risih. Mereka mencari sabun bagaimana baju yang kotor itu bisa bersih dari pandangan manusia. Tetapi ketika hati mereka kotor, mereka tenang-tenang saja.
iri, dengki, namimah, riba bertaburan di mana-mana, mereka tenang-tenang saja. Maka Allah campakkan dalam hati mereka, Allah menangkan pemilihan-pemilihan pada negeri mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Raja mereka seperti aghlab serigala, rakyat mereka seperti ghanam, domba-domba yang lemah. Inilah yang ditafsirkan dalam beberapa mustalah hadis. Baru beberapa hari seorang orang tua kita, ulama yang tertua di Aceh, Abu di belang-belah di kagwa ba Allah, itu me pegat wacana adakan konser di Banda Aceh tanggal 5 ini. Di mana hati mereka? Ulama yang belum truk bak tenujuh. Ulama merupakan tongkat Rasulullah. Aku tidak meninggalkan harta kepada umatku, tapi aku mewarisi ulama yang penuh dalam hati mereka hikmah. Berapa banyak Abu di Belang-Beladih melahirkan para alim ulama. Berapa banyak mazhab-mazhab sesat yang beliau hancurkan di Aceh. Tapi golong truk rungku bak 10 Abu karencana di pegat konser ini mungkin menteng wacana. Kita mohonkan kepada Allah dan pemangku-pemangku agama, pemangku-pemangku negeri untuk bisa melihat lebih jeli, lebih mendalam, pakai hati yang paling dalam. Yang ketiga, kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Inilah yang paling ngeri. Apabila ulama bukan lagi menjadi lampu, padahal kata Rasul, ashabil kal nujum, man iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku kata Rasul, ulamaku kata Rasul, itu seperti bintang. Siapa yang ikut mereka maka akan terpetunjuk. Ulama di tengah-tengah umat lagi mata uro bak pah 12 uro, lagi belun purnama, dia bisa menyinari bukan saja tanah-tanah yang gersang, tapi ate yang kamate bisa hidup kembali. Maka duduk bersama ulama akan timbul penyakit tawadhu. Ngeduk dengan ulama akan timbul penyakit rendah diri, akan hilang penyakit dengki, bertambah rasa-rasa bersyukur, hilanglah rasa-rasa loba. Loba, angkuh, iri akan hilang ketika hadirnya sifat qanaah. Maka itu kita peroleh apabila kita duduk bersama para alim ulama. Kedepannya GPS ini diisikan oleh para alim ulama, sehingga dengan memandang wajah ulama pun akan turun rahmah daripada Allah. Kata Rasul, kita duduk bersama orang kaya yang zalim sama seperti duduk bersama Fir'aun lanatillah. Duduk dengan pemimpin yang zalim akan mengkufurkan nikmat, tapi duduk bersama pemimpin yang adil sama seperti ibadah 70 sanatan, lagi 70 tahun ibadah. Kata Rasul, yauman yaqudu bi'adilin amir, satu hari taduk dengan pemimpin yang adil, thiuro taduk dengan pemimpin yang adil, afdalun min ibadatin 70 sanah, lebih ged tak sembahyang tak sujud syukur, lebih ged tak ibadah 70 tahun nunggu. Kenapa? Karena pemimpin yang adil akan menimbulkan gerakan-gerakan yang baik, akan mensupport gerakan-gerakan yang taat. Yang lagi Allah telah melihat subuh ini, kata Allah kepada malaikat, ya malaikat, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksikan orang yang duduk pada lantai Islamic Center ini orang-orang yang taat,
orang-orang yang berbuat kebaikan. Aku bersaksi kepadamu, engkau lihat mereka besok pada hari kiamat mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ketiga kata Rasul? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Apabila mereka jauh daripada ulama, tidak cinta kepada ulama, keluar dari alam ini tanpa iman. Orang yang tidak ada rasa cinta sedikit pun dalam hatinya kepada ulama, kata Syekh Ibnu Abbas, dia di bawah tingkatan kafir. Bukan kafir, tapi di bawah tingkatan kafir, sedikit hampir kafir. Orang yang tidak cinta kepada ulama mustahil cinta kepada Rasulullah. Orang yang tidak cinta kepada Rasul mustahil dia cinta kepada Allah. Orang yang tidak cinta kepada Allah yaq'udu finnar, tempatnya dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tiga macam ini semoga tidak terjadi dan tertimpa di tempat kita. Marilah kita membuat gerakan-gerakan yang gerakan tersebut akan menuju kepada mahabbah kepada ulama. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin muhtadiyina, kata Rasul. Adalah engkau di atasku dan di atas para sahabat-sahabatku yang terpetunjuk mereka itu. Karena kalam mereka itu hikmah. Apa yang keluar pada lisan para sahabat, apa yang keluar pada lisan para alim ulama, itu keluar daripada hati yang dalam. Hana patih lumpur Aceh bocok kenjut neduk menteng nge ulama, neduk hana pegah habah, hilang masalah. Yang kaduk-duk be anggu-anggu, duk ngau ulama hilang masalah. Taduk ngau urang talim bertambah masalah. Sekurangnya watir taduk gaduh nyoduk ino siat padahai 20 menit taduk tang-tang gaduh masalah. Ini merupakan keberkahan Allah campakkan kita pada jalan yang taat. Maka kata Rasul, alaikum bisunnati, adalah kamu itu di atas sunnahku dan di atas sunnah para khulafaur rasyidin muhtadiyina. Semoga-moga Allah kumpulkan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi ini bersama orang-orang yang taat, bersama orang-orang yang saleh. Allah kumpulkan besok pada hari kiamat kita semuanya bersama orang-orang yang taat, bersama para syuhada, bersama para tabi'in, dan bersama ulama akhir zamanin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abwaina wa dhunuba abina wa dhunuba ummina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba kulla mauludina birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ahlana waj'al kulla mauludina maulidan salihan mubarakan fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.